kita hari ini akan masuk pada materi hukum perjanjian ya. Hukum perjanjian atau bisnis. Nah, di sini kita lihat pokok-pokok bahasan kita. Yang pertama ada syarat sah suatu perjanjian. Jadi dalam hukum bisnis itu yang paling utama adalah hukum perjanjian ya. Nah, perjanjian dalam suatu hal apapun itu sama dengan hukum. Kemudian ada asas-asas perjanjian. Nah, perjanjian itu bisa berlaku dengan melihat asas-asasnya nanti. Kemudian yang ketiga ada masalah perjanjian. Nah, kita akan lihat juga apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam perjanjian. Kemudian apa saja anatomi perjanjian. Dan bagaimana cara penyelesaian sengketa perjanjian hukum bisnis. Nah, jadi karena memang sangat penting ya, perjanjian ini merupakan suatu hal yang utama dalam hukum bisnis. Oleh karenanya kawan-kawan harus paham bagaimana membentuk suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini kadang disebut sebagai perikatan ya. Semua hal yang dilakukan dengan perjanjian itu masuk dalam perikatan. Nah, hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dua orang atau dua pihak atau lebih. Berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, perjanjian ini dikatakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Nah, peristiwa perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Jadi sumber dari perikatan itu memang perjanjian. Ya. Jadi ada ikatan seseorang dengan orang lain itu berdasarkan perjanjian. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian hukum perikatan ya. Hukum perikatan ini kawan-kawan bisa dilihat pada pasal 1233 KUH Perdata. Nah, hukum perikatan ini adalah perjanjian pertama. Kedua, dilihat dari undang-undang. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Karena kalau kita lihat perikatan memang masih belum jelas ya, abstrak sifatnya dia. Kalau perikatan ikatan yang seperti apa. Tetapi kalau melihat perjanjian ya, itu merupakan suatu yang konkret. Perjanjian kedua belah pihak biasa dituangkan dalam suatu kertas ya. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dihendaki oleh dua pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan pihak. Nah, ada juga perikatan yang memang bukan perjanjian dua orang, tapi dia lahir dari bunyi undang-undang. Nah, pihak dalam perikatan dikenal dengan seperti kreditur ya, yang berhak atas piutang, atau debitur yang berkewajiban melunasi hutang. Atau penjual, pemilik, pembeli, penyewa ya. Nah, biasanya dalam penjualan juga ada namanya perjanjian jual beli. Ada juga dalam penyewaan juga ada
perjanjian sewa menyewa ya. Jadi memang segala sesuatu itu dibuat dengan perjanjian ya. Bisnis apapun pasti dilakukan suatu perjanjian. Pekerjaan apapun pasti dilakukan dengan perjanjian. Ada perjanjian kerja, ada perjanjian jual beli ya, perjanjian sewa menyewa. Nah, semuanya dilakukan dengan perjanjian. Nah, dikatakan syarat sah suatu kontrak ya. Kontrak itu perjanjian ya. Dia membuat suatu kontrak, membuat suatu perjanjian ya. Dikatakan sah, ada syarat subjektifnya. Adanya kata sepakat antara dua pihak ya. Dan adanya kecakapan tertentu. Nah, artinya di sini sepakat itu bukan karena paksaan ya. Si A dan si B buat perjanjian ya. Mereka memang sepakat, kita sepakat mau sewa menyewa rumah. Saya punya rumah, kamu yang make rumah. Nah, kita harus sepakat. Jadi bukan karena ada tekanan, dorongan, paksaan ya. Jadi benar-benar sepakat. Maka dalam perjanjian itu kadang dibuat bahwa hal ini dilakukan tanpa paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Nah, biasanya ada klausul itu ya di akhir perjanjian, ditulis sebelum tanda tangan. Kemudian adanya kecakapan tertentu. Nah, kecakapan tertentu ini contohnya seperti orang yang sudah dewasa. Jadi yang buat perjanjian ini tidak boleh orang di bawah umur. Dalam arti ya, dia itu sudah 21 tahun lebih. Nah, ini kecakapan ya, kecakapan dalam suatu perjanjian. Dikatakan cakap seseorang setelah dia berumur 21 tahun lebih. Kemudian ada syarat objektif. Nah, ini tadi subjek ya. Subjek itu orangnya harus sepakat dan dia sudah dewasa, cakap. Nah, syarat objektif. Adanya suatu hal tertentu. Nah, jadi memang perjanjian itu memang dilakukan karena suatu hal. Ya, suatu hal sama-sama ingin mau melakukan perjanjian dan yang lainnya ingin menyewa atau membeli sesuatu. Jadi memang karena suatu hal secara objektif dia benar-benar membuat perjanjian. Dan yang kedua adanya suatu sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini nih perjanjian itu nggak boleh dibuat karena dia suatu hal yang haram. Contohnya, kita perjanjian ingin usaha jual beli narkoba misalnya, ya, jual beli orang perjanjiannya, terus jual beli apa lagi organ tubuh. Nah, itu sesuatu yang benar-benar nggak dilarang di negara ini. Jadi mau ada perjanjian, ya, kamu kan punya utang kemarin beli narkoba sama saya. Nah, maka perjanjian itu pasti kontraknya batal demi hukum. Karena dia sebabnya saja sudah nggak benar. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau buat perjanjian dalam hukum bisnis, yang pertama tadi saya katakan harus sepakat ya, tanpa paksaan ya. Ya, buat perjanjian itu ditandatangan bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Dia harus sepakat, dia harus umur 21 tahun, ya. Kemudian dia itu memang benar ada suatu hal ingin jual beli, sewa menyewa, halnya jelas ya. Dan dia tidak boleh tidak sebab yang halal ya. Kalau dia haram ya, maka dia kontraknya batal demi hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jual beli motor misalnya, buat perjanjian, ternyata nggak dilunasi. Tahu-taunya motor itu barang mereka hasil curi, ya nggak akan bisa dilaksanain. Perjanjian itu sudah nggak sehat sebenarnya.
Atau dia buat perjanjian, dia masih di bawah umur 21 tahun, masih 14 tahun, ya nggak bisa. Bahkan pemberian suatu hak kepada anaknya kalau dia masih di bawah 21 tahun itu pun tidak sah. Itu dalam hukum perjanjian. Apalagi kalau dia memang dipaksa menandatangani sesuatu, itu tidak sah. Nah, kemudian di sini juga ya dikatakan adanya kecakapan tertentu. Nah, orang yang sudah dewasa, kalau dalam KUH Perdata dia pria umur 21 tahun, wanita umur 19 tahun. Ya. Nah, dikatakan ada orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, 3 perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang. Dalam arti dia ini ya punya suami, jadi dia harus diwakili suaminya, dan semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian. Nah, ini ya, adanya kecakapan. Boleh dia buat perjanjian, ini umurnya nih, pria 21 tahun, wanita 19 tahun. Syarat objektif suatu hal tertentu, objek yang dijanjikan harus disebutkan, ditulis secara jelas. Suatu sebab yang halal, perbuatan hukum yang mengikat para pihak, perbuatan yang menjadi sebab ini tidak boleh bertentangan. Undang-undang bertentangan, kesusilaan bertentangan, tertiban umum ya. Artinya objek yang mau dilakukan tuh apa? Misalnya kita jual beli lele, ya tulis dalam perjanjian itu. Kita di sini sepakat untuk jual beli lele. Kita sepakat untuk sewa menyewa rumah. Kita sepakat untuk jasa cuci mobil misalnya. Nah, jadi jelas objek yang dijanjikan itu dalam perjanjian kerjasama itu adalah sebab yang halal, ya. Kalau di situ nggak ditulis karena dia punya maksud tertentu, pengen jual belinya narkoba, pengen jual belinya apa, ya itu yang bisa membatalin suatu perjanjian. Jadi mau buat perjanjian gimana juga kalau objeknya itu suatu hal yang haram, tidak akan sah. Nah, kemudian di sini ada asas ya. Pertama, asas kebebasan. Semua orang yang ingin berbisnis buat perjanjian itu dia bebas, isinya bebas ya. Mau bagaimanapun ya, tidak ada suatu apa namanya yang apa ya membatasi. Dia benar-benar bebas. Misalnya saya punya sewaan rumah. Nah, sewaan rumah itu saya bebas mau saya kasih harga berapapun dalam perjanjian itu ya saya tulis. Tinggal yang mau nyewa sepakat apa enggak. Saya punya ayam, ya ayam itu saya mau jual harganya setinggi apapun juga kalau yang mau beli itu sepakat, ya ini bebas ya. Ada kebebasan dalam berkontrak. Kemudian ada asas kekuatan mengikat. Ya. Nah, jadi dengan asas ini orang yang sudah menandatangani berarti dia menyetujui. Ya, berarti dia terikat, memiliki kekuatan mengikat, berlaku dia sama seperti hukum, ya. Jadi bukan hanya DPR yang buat undang-undang, tapi orang per orang kalau buat perjanjian itu juga sama bunyinya dengan undang-undang. Kemudian bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang memuat perjanjian. Nah, jadi ada 2 atau lebih 3 orang yang buat di dalam perjanjian itu ditulis bahwa kami yang ingin menyewa ada 3 orang. Nah, lebih dari 3 itu nggak bisa ikut-ikutan bahwa perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang ditulis dalam perjanjian. Ya,
Jangan ada temennya, saudaranya tiba-tiba ikut-ikutan. Ya, kalau mau ada ikut-ikutan dia harus ubah lagi perjanjiannya. Dia juga mau nyewa, dia juga mau ikut jual beli. Jangan pas ada sengketa tiba-tiba dia datang. Dia nggak bisa dilibatkan ya. Yang terlibat itu dalam perjanjian adalah orang-orang yang saat itu menandatangani kontrak. Paham? Paham. Paham. Paham, Mbak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian kita punya asas perjanjian dalam hukum bisnis. Nah, di sini tadi kebebasan kontrak ya. Kebebasan kontrak meliputi bentuk dan isi, kecuali untuk hibah saham, pendirian PT, dan beberapa perjanjian lain harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat depan notaris. Nah, jadi memang ada beberapa juga perjanjian yang tidak dibuat oleh dua belah pihak, tapi dia juga harus di depan notaris. Seperti saham, pendirian PT, ya. Ini memang udah khusus ya, harus ada notarisnya. Kemudian asas kekuatan mengikat pembuat undang-undang memberikan kekuatan hukum yang mengikat para pihak terhadap apa yang telah mereka janjikan. Ya. Jadi ada kekuatan mengikat. Kemudian asas perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak. Ya, jadi perjanjian itu hanya melahirkan ikatan para pihak yang membuat, jadi tidak melibatkan yang lain. Siapa yang membuat, dia yang bertanggung jawab. Nah, seringkali kawan-kawan kalau mau buat perjanjian ada masalah-masalah dalam perjanjian kontrak. Nah, biasanya ada pembuatannya harus dimulai dengan komunikasi dan negosiasi. Ya, harus dibuat secara detail, komprehensif, dan tidak mengandung perumusan-perumusan yang mengandung keraguan. Jadi dia harus jelas ya, nggak boleh bimbang. Ya, misalnya dalam perjanjian itu apabila tidak membayar sewa sebelum tanggal 2, maka dia akan diberikan sanksi. Nah, gitu. Jangan dia diberikan nanti keringanan di kemudian hari. Nah, di kemudian hari kapan lagi mau bayarnya? Jadi buat perjanjian nggak boleh abstrak, ambigu. Dia harus jelas. Ya, kalau tanggal 2 belum bayar sewa, maka dia akan diberikan sanksi 2 kali lipat misalnya. Nah, dalam perjanjian itu. Jangan kalau dia belum bayar tanggal 2 nanti akan diberi keringanan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu kan nggak jelas. Jadi harus jelas ya, jangan ambigu. Nah, sebaiknya juga dalam perjanjian itu mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. Biasa dalam perjanjian itu ada penyelesaian seperti menulis apabila kita tidak bertemu, ada perselisihan dalam perjanjian ini, maka diselesaikan melalui musyawarah misalnya, atau diselesaikan melalui pengadilan, atau diselesaikan melalui arbiter gitu. Nah, jadi memang dalam perjanjian itu kita selalu menuliskan alternatif penyelesaian karena sering sekali perjanjian bisnis itu orang selalu clash, orang selalu ingkar atau ada saja masalah, belum bisa bayar, lupa bayar ya. Nah, itu bisa diselesaikan melalui bunyi perjanjian. Kemudian yang keempat, format yang digunakan juga harus disetujui para pihak. Ya, jadi setelah buat perjanjian, mau pihak A atau pihak B yang buat perjanjian, mereka harus sama-sama sepakat dulu. Kalau ada yang mau direvisi, baru ditandatangan sama-sama. Jadi jangan sampai nanda tangan kita nggak lihat isinya, formatnya. Nih tanda tangan aja nih katanya. Langsung ditanda tangan, nggak tahu isinya, totonya kita rugi banyak. Jadi memang harus sepakat ya, dua belah pihak.
Nah, ini biasa dalam perjanjian itu yang pertama ada judul. Judulnya misalnya perjanjian apa? Perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian apa ya? Banyak ya. Terus ada apa namanya? Kepada ini ya, kepada siapa pihaknya, perbandingannya ya, dasarnya, syarat-syarat perjanjian, penutup, baru tanda tangan dari para pihak. Nah, judul surat perjanjian, pelaksanaan pekerja, pendampingan teknis, penyusunan manual rencana kerja, dan anggaran tahunan. Misalnya ya, antara pejabat pengguna barang jasa. Nah, ini ada perjanjian ya, dua belah pihak. Komparasi, nama jabatannya siapa ya, bertindak sebagai apa. Nah, ini harus ada ya orang-orangnya, nama-namanya ya, yang mau kerjasama buat perjanjian. Sebab dasar, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kerja ya dengan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat harus tertuang dalam perjanjian. Nah, ini ada sifatnya ya. Sifat syarat itu ada esensialia. Syarat yang harus ada. Syarat tentang barang dan syarat tentang harga. Ya, jangan sampai buat perjanjian jual beli harganya nggak ditulis. Kalian menuntut nggak bisa dituntut. Ya, dalam perjanjian aja nggak ada harganya. Ya, kamu mau minta tuntut berapa? Nah, ini. Maka kalau selip atau lupa nulis harga, nulis nama barang, wah, rugi ya. Syarat objek kerjasama, kontribusinya apa ya? Kalau dia memang perjanjiannya kerjasama, kontribusinya apa? Misalnya ya dia eh, memberikan modal misalnya, ngesum atau ngasih ngasih modal ya, masukin modal 50%, maka ya setiap hasil yang didapat 50% harus dikasih juga ke dia. Dan pembagian keuntungan dan kerugiannya juga harus dihitung. Kemudian syarat tentang pekerjaan dan upahnya, ya. Nah, ini syarat tentang pekerjaan dan upahnya. Pekerjaannya apa? Upahnya bagaimana ya? Nah, ini juga ada sifat syarat-syarat dalam perjanjian. Ya, ada syarat yang bersifat natural, syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Jika tidak ada, perjanjian tetap sah. Jika tidak diatur dalam perjanjian, maka mengacu pada kebiasaan undang-undang. Ya, penyerahan hasil pekerjaan. Satu, penyerahan hasil pekerjaan yang dilakukan di kantor pada pihak satu tuangkan dalam berita acara pekerjaan. Nah, berita acara ini menjadi dokumen pembayaran pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini ya syarat-syaratnya ya. Sama ya. Ada yang bersifat aksidental. Nah, syarat ini sifatnya khusus, tidak harus ada pasal, tapi dia kedua belah pihak sepakat. Ya, ada kata sepakat. Nah, ada setiap perubahan surat perjanjian juga harus sepakat dulu ya, harus setuju. Jadi jangan sampai misalnya perjanjian kalian mau ada perubahan, itu dibuat sepihak, harus dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sepakat dulu untuk merubah. Nah, perubahan itu dimaksud untuk disepakati ditandatangani oleh kedua belah pihak atau semua pihak ya. Usul perubahan dalam perjanjian harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang punya kepentingan selambat-lambatnya 4 hari sebelum berlakunya perubahan. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian itu harus dikasih surat juga bahwa kita mau merubah perjanjian. Nah, kalau salah satu ada yang nggak sepakat ya nggak bisa perjanjian itu dirubah. Lebih baik batalin perjanjian itu. Nah, perjanjian itu juga bisa dibatalin sebenarnya.
Nah, kalau misalnya nggak sepakat, biasanya ada ini ya, alternatif sengketa atau penyelesaian perselisihan. Apabila di kemudian hari terjadi selisih atas pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak itu sepakat menyelesaikan secara musyawarah. Nah, ini ya. Jadi awalnya sebelum sengketa ke pengadilan, kawan-kawan itu harus musyawarah. Nah, kalau musyawarah tidak ada hasil atau tidak ada kata sepakat, ya maka kedua belah pihak harus menyelesaikan sengketa itu di pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Bandung ya. Kalau di Lampung ini pengadilan negeri Tanjung Karang. Nah, ini biasa ya, pengadilan negeri Tanjung Karang ini biasanya nyelesain masalah perjanjian terus. Kemudian selama perselisihan dalam proses, kedua belah pihak sepakat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi selama proses tetap isi perjanjian itu harus dijalankan. Misalnya penyewaan tetap harus dibayar, pembelian tetap harus dibayar ya. Selama belum ada putusan dari pengadilan. Nah ya, ini ada musyawarah, ada pengadilan ya, penyelesaian sengketa ini. Biasa dia musyawarah dulu, yang kedua baru gugat ke pengadilan bahwasannya kamu punya janji akan bayar penyewaan sekian, kamu minjem mobil, minjem truk, bayar sekian, bunganya sekian, untungnya sekian. Nah kalau kamu nggak bisa bayar, harusnya kamu denda nih. Nah akhirnya kita masukin ke pengadilan ya, uang nggak dibayar, mobil nggak dipulangin, apa bunga nggak dibayar juga, kemudian apa namanya untung juga nggak dikasih. Akhirnya pasti dia melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, pengadilan itu harus wilayah hukum tergugat ya. Nah, misalnya kita di Lampung ya pengadilannya di Tanjung Karang. Tapi kalau ada dua belah pihak ya, satunya di Palembang, satunya di Lampung buat perjanjian, ya sepakatin aja mau di Palembang apa di Lampung kalau sengketa. Itu harus ditulis dalam perjanjian. Jadi kita berdua orang yang berbeda kota tapi kita sepakat untuk kalau nyelesain masalah di pengadilan Palembang. Nah, jadi masalah juga harus ditulis ya mau diselesainya di mana dalam perjanjian. Itu antisipasi. Paham ya? Enggak lah. Paham, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Kemudian ada jalur arbitrase. Nah, ini juga ya, selain pengadilan ada jalur arbitrase, bantuan pihak ketiga. Nah, jadi arbitrase ini kalau misalnya kawan-kawan nggak mau ke pengadilan atau musyawarah tetap nggak ketemu, ada bantuan orang ketiga yang kita tunjuk ya. Biasanya dia juga dari orang hakim juga ya. Arbitrase ini ditunjuk untuk menyelesaikan penyelesaian ya dengan cara sama-sama kita rembukan ya, dan putusannya ini sama dengan putusan pengadilan arbitrase ini. Ya itu mungkin sedikit kawan-kawan, ini sebenarnya ada tugas ya buat perjanjian ya, tugas buat perjanjian, tapi ini nanti tugasnya untuk habis UTS aja ya. Buat suatu perjanjian mungkin bisa diingat, ditulis ya. Kawan-kawan buat contoh perjanjian lah. Perjanjian dengan siapa? Apa jual beli? Apa sewa menyewa? Nah itu gimana modelnya? Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak.